Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mereview materi prosedur kelompok dalam konseling. Sebelumnya saya akan perkenalan dulu. Nama saya Dini Miftahul Rizky Lubis dengan NIM A1S1 19116 kelas ruang 2. Yang pertama yaitu ada konsep dasar terjadinya kelompok dan jenis kelompok. Pengertian kelompok yang pertama, menurut Othman 1950, kelompok ialah sejumlah individu yang berkomunikasi satu dengan yang lainnya itu di dalam jangka waktu tertentu yang jumlahnya juga tidak terlalu banyak, sehingga hal itu memberikan kesempatan bagi seluruh anggota untuk berkomunikasi secara langsung. Yang kedua itu dari Joseph De Vito 1997, kelompok ialah sekumpulan individu yang berhubungan antara satu sama lain yang mempunyai tujuan bersama. Ada satu organisasi yang struktur di antara mereka. Pada kelompok itu dikembangkan norma-norma yang dianggap yakni sebagai dasar perilaku anggotanya. Jadi kelompok adalah sekumpulan orang yang punya tujuan, norma, nilai yang sama dengan secara sengaja dan teratur serta saling berinteraksi. Syarat terbentuknya kelompok, adanya kesadaran bagi bagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota. Yang ketiga, adanya faktor pengikat seperti kesamaan ideologi, kepentingan, dan kesamaan nasib. Yang keempat, itu memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku yang sama. Yang kelima, bersistem dan berproses. Dan yang keenam, adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Jenis-jenis kelompok, yang pertama ada kelompok primer. Kelompok primer ini ialah suatu kelompok yang jumlahnya hanya sedikit. Meskipun tidak setiap kelompok yang anggotanya sedikit merupakan dari kelompok primer. Hubungan antar anggota tersebut bersifat personal, saling kenal dengan secara pribadi. Contohnya yaitu keluarga, kelompok teman, atau kelompok sepermainan. Yang kedua itu ada kelompok sekunder. Kelompok sekunder merupakan suatu kelompok yang jumlah anggotanya tidak banyak. Hubungan antar anggota tersebut juga bersifat impersonal, tidak saling kenal dengan secara pribadi. Contohnya itu organisasi buruh di universitas atau sekolah. Selanjutnya konsep dasar bimbingan dan konseling kelompok. Pengertian bimbingan kelompok, satu, menurut Dewa Ketut Soekardi, bimbingan kelompok yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu, terutama dari pembimbing atau konselor, yang berguna untuk menunjang kehidupan sehari-hari baik individu maupun sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat, serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, menurut Bapak Priyatno, menyatakan bimbingan kelompok berarti memanfaatkan dinamika yang mencapai tujuan-tujuan bimbingan konseling. Bimbingan kelompok lebih merupakan suatu bimbingan kepada individu melalui kelompok. Jadi, dapat disimpulkan kegiatan bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sejumlah individu dan bentuk kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas topik tertentu yang dipimpin oleh pimpinan kelompok, bertujuan menunjang pemahaman, pengembangan, dan pertimbangan pengambilan keputusan atau tindakan seorang individu. Selanjutnya itu ada konseling kelompok. Pengertian konseling kelompok menurut Dewa Ketut Soekardi, konseling kelompok itu merupakan konseling yang diselenggarakan dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang terjadi dalam kelompok itu. Masalah-masalah yang dibahas merupakan masalah perorangan yang muncul di dalam kelompok itu meliputi berbagai masalah dalam segenap bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Dan yang kedua itu menurut Pak Prayitno 2004, layanan konseling kelompok pada dasarnya adalah layanan konseling perorangan yang dilaksanakan dalam suasana kelompok. Di sana ada konselor, dan ada klien, yaitu para anggota kelompok yang jumlahnya minimal 2 orang. Di sana terjadi hubungan konseling dalam suasana yang diusahakan sama seperti konseling perorangan, yaitu hangat, permisif, terbuka, dan penuh keakraban. Di mana juga ada pengungkapan dan pemahaman masalah klien, penelusuran sebab-sebab timbulnya masalah, upaya pemecahan masalah jika perlu dengan penerapan metode-metode khusus, kegiatan evaluasi dan tindak lanjut. Maka disimpulkan bahwasanya konseling kelompok merupakan salah satu layanan konseling yang diselenggarakan dalam suasana kelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok serta terdapat hubungan konseling yang hangat, terbuka, permisif, dan penuh keakraban.
Selanjutnya itu ada tujuan bimbingan konseling. Selanjutnya ada tujuan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Tujuan umumnya yaitu secara umum layanan bimbingan kelompok bertujuan untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan berkomunikasi peserta layanan atau siswa. Tujuan khususnya, secara lebih khusus layanan bimbingan kelompok bertujuan untuk mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap menunjang perwujudan tingkah laku yang lebih efektif, yaitu meningkatkan kemampuan berkomunikasi, baik verbal maupun non-verbal para siswa. Menurut Bapak Prayitno, tujuan ingin dicapai dalam bimbingan kelompok yaitu penguasaan informasi dan tujuan yang lebih luas, pengembangan pribadi, dan pembahasan masalah atau topik-topik umum secara luas dan mendalam yang bermanfaat bagi para anggota kelompok, yaitu tujuan konseling kelompok. Menurut Mungin Edi Wibowo, tujuan yang ingin dicapai dalam konseling kelompok yaitu pengembangan pribadi, pembahasan dan pemecahan masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok agar terhindar dari masalah-masalah yang terselesaikan cepat melalui bantuan anggota kelompok lain. Menurut Bapak Prayitno, konseling kelompok memungkinkan siswa memperoleh kesempatan bagi pembahasan dan pengetasan masalah yang dialami oleh dinamika kelompok. Asas-asas dalam bimbingan kelompok dan konseling kelompok yaitu asas bimbingan kelompok, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kegiatan, asas kekinian, asas kenormatifan, dan asas kerahasiaan. Asas konseling kelompok, asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas bagian, asas kenormatifan, dan asas kekinian. Standar operasional bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Kegiatan selanjutnya prosedur pelaksanaan. Menurut Prayitno, bimbingan kelompok dan konseling kelompok diselenggarakan melalui 4 tahap kegiatan, yaitu yang pertama, tahap pembentukan, yaitu tahap membentuk sejumlah individu menjadi satu kelompok yang siap mengembangkan dinamika kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua yaitu ada tahap peralihan, yaitu tahapan mengalihkan kegiatan awal kelompok yang kegiatan berikutnya lebih terarah pada pencapaian tujuan kelompok. Yang ketiga ada tahap kegiatan, yaitu tahap kegiatan inti untuk membahas topik-topik tertentu pada BKP atau mengataskan masalah pribadi anggota kelompok pada KKP. Yang keempat yaitu tahap pengakhiran. Tahap pengakhiran itu tahap akhir kegiatan atau melihat kembali apa yang sudah dilakukan dan dicapai oleh kelompok serta merencanakannya. Selanjutnya yaitu ada teknik dalam bimbingan kelompok. Teknik bimbingan kelompok dipilih sesuai topik permasalahan akan dibicarakan dalam bimbingan kelompok, baik teknik bimbingan kelompok yang biasa dipakai seperti diskusi kelompok, sosiodrama, psikodrama, dan homeroom. Yang pertama yaitu ada diskusi kelompok, yang kedua ada sosiodrama, yang ketiga ada psikodrama, yang keempat ada penciptaan suasana kekeluargaan, yaitu homeroom. Oke, kita bahas dulu yang pertama. Diskusi kelompok adalah cara penyajian bahan pelajaran seorang memberi kesempatan kepada siswa atau kelompok siswa untuk mengadakan percakapan yang mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, dan menyusun berbagai alternatif pemecahan atas masalah. Yang kedua itu sosiodrama tadi. Sosiodrama atau permainan peran mengisyaratkan setiap anggota kelompok diajak untuk melakukan serangkaian peran yang mencerminkan kehidupan nyata atau perilaku-perilaku yang menjadi kepedulian bersama setiap anggota. Yang ketiga itu psikodrama, merupakan permainan peran yang dimaksudkan agar individu yang bersangkutan dapat memperoleh pengertian lebih tentang dirinya, dapat menemukan konsep dirinya, menyatakan kebutuhan-kebutuhannya, dan menyatakan reaksinya terhadap tekanan-tekanan terhadap dirinya. Yang keempat, menciptakan suasana kekeluargaan, yaitu tadi homeroom. Ada teknik untuk mengadakan pertemuan dengan sekelompok siswa di luar jam-jam pelajaran dalam suasana kekeluargaan dan dipimpin oleh guru atau konselor. Selanjutnya yaitu ada tahap-tahap konseling kelompok. Yang pertama itu adalah tahap pembentukan. Tahap pembentukan ini adalah pemimpin kelompok memperkenalkan pada anggotanya tujuan dan proses kelompok, frekuensi pertemuan, serta panjangnya waktu pertemuan, mengawali hubungan dan membuka komunikasi di antara anggota kelompok. Yang kedua, ada tahap identifikasi dan tujuan kelompok. Tahap ini sering disebut tahap konfrontasi, konflik, dan kebencian.
Pemimpin kelompok harus berfungsi sebagai diskusi tetap relevan dan mencegah konflik pribadi karena perbedaan nilai-nilai integritas individu. Yang ketiga, tahap produktivitas. Tahap ini sebagai pemecah problem yang sukses, konseling kelompok menjadi proses berusaha mempromosikan perubahan. Yang keempat, adalah tahap realisasi. Tahap ini anggota kelompok adalah mengambil tanggung jawab pribadi yang bertindak berdasarkan keputusan sendiri. Pemimpin kelompok menguatkan berbagai pengalaman pribadi dan mencapai tujuan entah di dalam ataupun di luar kelompok. Yang kelima itu ya ada tahap penutup, mengakhiri kelompok paling tepat dilakukan ketika tujuan kelompok dan tujuan anggota-anggotanya bisa tercapai dan perilaku atau pembelajaran baru bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari di luar kelompok. Baik, mungkin hanya itu saja yang yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.